Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurhalia dengan nomor NPM 102230009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen produksi beserta studi kasusnya. Sistem pengendalian manajemen produksi adalah proses untuk merencanakan, mengarahkan dan mengawasi kegiatan produksi agar berjalan sesuai target perusahaan baik dari segi biaya, kualitas maupun waktu. Seperti contoh ada di studi kasus di perusahaan manufaktur. Yang pertama, sebuah perusahaan manufaktur mengalami beberapa kendala produksi, mulai dari keterlambatan produksi, meningkatnya biaya produksi, dan kualitas produk yang tidak konsisten. Selain itu, permasalahan ini dimulai dari perencanaan, bahan baku, mesin produksi, dan pengendalian kualitas. Akibat dari permasalahan tersebut, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pasar secara optimal dan mulai kehilangan kepercayaan dari konsumen. Maka dari itu, perusahaan harus segera mengatasi permasalahan yang ada dengan cepat. Disebabkan yang pertama perencanaan yang tidak efektif, di mana ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas kemudian akan berpengaruh terhadap overproduksi atau underproduksi. Yang kedua, keterlambatan bahan baku, di mana supply chain dan ketergantungan pemasok. Yang ketiga, kapasitas produksi yang tidak optimal mengakibatkan mesin dan tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang keempat, kerusakan pada mesin produksi, di mana mesin sering trouble dan mengakibatkan downtime. Yang kelima, pengendalian kualitas yang lemah. Perusahaan tidak konsisten pada standar yang ditetapkan, sehingga adanya produk yang cacat. Yang keenam, manajemen persediaan yang kurang baik. Perusahaan memiliki stok yang berlebih atau kurangnya barang. Nah, akibatnya dari permasalahan yang ada di perusahaan tersebut mengakibatkan yang pertama, produksi tidak stabil. Perusahaan memproduksi berlebih dan kadang juga kurang. Yang kedua, biaya produksi meningkat terjadi akibatnya pemborosan bahan, rework, dan downtime. Yang ketiga, kualitas produk menurun. Yang keempat, keterlambatan pengiriman. Yang kelima, kehilangan pelanggan dan penurunan profit. Nah, solusi yang diberikan yaitu yang pertama adalah memperbaiki perencanaan produksi. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas perencanaan produksi dengan menggunakan metode yang tepat dan memperbarui data permintaan secara berkala. Penerapan sistem integritas seperti ERP juga bisa membantu agar perencanaan selanjutnya dapat lebih efektif dan sesuai dengan kapasitas produksi. Yang kedua, perbaikan dalam supply chain. Untuk tidak terjadinya keterlambatan bahan baku, perusahaan harus lebih memperbaiki manajemen supplier dengan memilih supplier yang bagus dan tidak bergantung pada satu supplier saja. Yang ketiga, optimasi kapasitas produksi. Perusahaan harus memastikan mesin dan tenaga kerja dimanfaatkan secara maksimal. Ini bisa dilakukan dengan mengevaluasi kinerja secara rutin dan penggunaan teknologi guna meningkatkan efisiensi produksi. Yang keempat, pengendalian biaya produksi. Biaya yang digunakan oleh perusahaan dalam memproduksi harus menggunakan konsep lean manufacture untuk mengurangi pemborosan. Kemudian, melakukan audit secara rutin diperlukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi pengeluaran yang tidak efisien. Yang kelima, maintenance mesin. Melakukan perawatan terhadap mesin produksi secara berkala untuk mengatasi jika ada kerusakan pada mesin dan terjadinya downtime. Dapat diminimalisir dengan proses produksi tetap berjalannya lancar. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk. Kualitas produk harus ditingkatkan dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas seperti TQM atau Six Sigma. Selain itu, pengawasan kualitas harus dilakukan sejak awal produksi sampai akhir, kemudian melakukan pelatihan kepada karyawan. Yang ketujuh, digitalisasi sistem produksi. Perusahaan perlu meningkatkan seluruh sistem produksi menggunakan teknologi seperti ERP atau WMS dengan penggunaan sistem yang terhubung secara langsung, maka dapat meningkatkan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa masalah dalam produksi ini disebabkan oleh lemahnya perencanaan, pengendalian, dan koordinasi antar bagian.
Dampak yang disebabkan yaitu penurunan kualitas, keterlambatan produksi, dan meningkatnya biaya. Maka dari itu diperlukan pengendalian manajemen produksi yang baik untuk menciptakan proses produksi yang lebih efisien dan berkualitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.